dari ini latihan yang ini. Teman-teman ada yang sudah ngerjain? Yang sudah ngerjain boleh angkat tangan. Jujur belum? Ya, nggak apa. Terus ini kita lanjut ke ini. Mungkin sedikit review ulang ngomong apa kemarin, nah? Karena baru adjustment. Bisa juga di-share slide-nya yang kemarin sedikit, cepat, overview. Terus programmingnya bisa di-share codingnya ke apa itu tadi, share ini ya. Jadi baru masuk soalnya, ada yang baru masuk. Ya, silahkan. Mbak Agatha juga kasih presensi sendiri ya. Ya Bu, tapi nanti ada sertifikat. Tapi apa? Yang sertifikatnya belum. Oh, bagi yang full toh. Bagi yang pertama dan kedua. Gitu ya. Baik, gampang lah. Yang penting materi dulu diulang sedikit sekilas. Terus baru ke topik selanjutnya. Yuk, selamat. Pertemuan kemarin itu yang sesi 1 itu tentang ini instalasi Anaconda Navigator. Ini kalau begini terlihat nggak ya? Kelihatan. Tapi itu preview dari presentatornya. Nggak bisa. Instalasi Anaconda Navigator. Jadi Anaconda Navigator itu dia ada dalamnya itu ada beberapa aplikasi. Ada Jupyter Notebook sama Spider. Nanti yang bakal sering dipakai yang Jupyter Notebook ini. Dia jalannya di komputer lokal. Jupyter Notebook ini apa? Bayangin aja kayak kertas buat nulis code. Code-nya Python. Nah, cara downloadnya itu cari di Google Anaconda Navigator, lalu klik aja Anaconda Navigator, terus klik download now. Dari download now ini nanti klik ini skip registration aja. Lalu ini kalau keluar seperti ini berarti kalian klik yang ini get started ini, terus klik Google sign up with Google, nggak apa-apa. Kalau mau sign up atau skip aja nggak apa-apa. Lalu download aja ini Windows 64-bit graphical installer kalau yang pakai Windows. Nanti kalau mau pakai Mac ada di sini, kalau Linux di sini OS-nya. Lalu ini kalau menuju folder habis di download nanti kan keluar di download Chrome ini,
menuju folder, terus klik 2 kali ini di sini, double klik, nanti keluar ini Anaconda 3 setupnya. Nah ini tinggal di next saja, terus di I agree, license agreementnya. Lalu nah ini boleh just me atau all users, bebas, di next aja. Nah ini boleh di save Tracy atau boleh di drive D atau drive lainnya. Kalau mau buat klik di browse ini. Nah, ini lihat ini space requirednya, dia butuh 6 GB. Kalau available-nya masih cukup, bisa. Nanti kalau nggak cukup ganti lokasi foldernya. Nah, lalu next saja. Nah di sini jangan lupa ini centang ini. Centang ini kalau belum pernah install Python. Kalau udah pernah install Python ini nggak dicentang nggak apa-apa. Centang terus diinstal. Habis itu keluar seperti ini. This installation complete. Ini next saja. Dan nanti keluar seperti ini terus next saja. Finish. Nah, ini nanti udah di launch Anaconda navigatornya kebuka. Nah, udah. Lalu lanjut ke Python. Yang kemarin itu cara tips belajar bahasa Python, pemrograman Python. Kalian itu ketik. Habiskan waktumu dengan 20% teori, 80%-nya praktek. Artinya itu jangan cuma nonton, tapi kalau bisa nanti sambil nonton, sambil dipraktekin, dilakuin. Lalu ke alatnya. Alatnya ini ada macam-macam, ada notebook, jenis notebook. Itu biasa belakangnya ini IPYNB. Nah ini pakai Jupyter Notebook atau Google Colab. Nah ini kita ada di Google Colab. Ini kan browser Chrome. Nah ini ada Google Colab. Dia ada di sini, misal di Drive ini. Ini kan Drive, Google Drive biasa. Ini klik baru. Lalu lainnya. Nah ini ada Google Colab. Kalau belum ada, caranya ini hubungkan aplikasi lainnya. Nah ini telusuri aplikasi. Nah ini Colab, klik Colab, nanti keluar ini diinstal aja. Kalau belum install kan kayak ini diinstal. Ini karena saya sudah install jadi nggak ada tombol installnya. Diinstal, terus sudah kembali ke ini, klik baru, lalu lainnya, terus nanti muncul ada ini Google Collaboratory, diklik, nanti keluar buat file baru yang Google Colab. Nanti keluarnya ini. Nah ini kan masih untitled, ini bisa diganti-ganti. Terserah namanya apa, nama file. Terus ini .ipynb-nya ini jangan dihapus, ini format filenya.
Nah, ini ada bagian-bagiannya ya. Pertama, ada tab ini file edit, lihat, sisipkan, runtime, fitur, bantuan. Yang penting ini kan ada sel, ini namanya sel kotak ini. Kalau diklik warna biru ini. Nah, kita bisa ketik ini codingan sama print dulu. Nah, ini terus cara ngerannya per sel, klik tekan shift terus enter, shift enter. Nah, ini nanti ngeran. Nah, ini kan lihat ada menghubungkan titik-titik, menghubungkan itu lagi menghubungkan ke runtime Python 3. Nah, ini keluar kan, kita nuliskan ini kodenya. Nah, ini outputnya ini. Ini ada bagian ini bisa diturunkan sel, bisa dinaikkan sel, atau mau dihapus juga bisa. Nah, ini tadi ada tulisan menghubungkan itu, dia terhubung ke Google Compute Engine Python 3. Itu artinya bukan dijalankan di lokal PC kita, tapi dijalankannya itu kode ini di run di Colab, apa namanya, prosesornya punyanya Google Colab. Jadi ini online, bukan secara lokal diproses di laptop atau PC kita. Nah, ini dilihat ada RAM-nya, ada memori penyimpanannya, disknya RAM 12 GB, tapi yang terpakai 1 GB, penyimpanannya 20 GB yang terpakai. Sini kalau pakainya Colab, dia bisa buat kode dengan AI ini. Ini klik yang buat underline ini. Nah, ini kalau ada kayak ini, lanjutkan aja. Nah, ini nanti ada kayak gini, Gemini ya, AI-nya pakai Gemini. Buatkan contoh code akan aja sederhana. Ini tuh print lalu collab. Ini bisa terima dan jalankan, setujui atau batal. Ini klik aja terima dan jalankan, nanti di run. Nah, ini lalu collab. Nah, ini terdiri dari apa aja ini, kita ke sini. Oh ya, ini dulu, ini kan ada tadi ada muncul kayak ini, plus kode plus teks. Ini bisa plus kode ini, klik. Nah, itu nanti keluar sel code. Terus ada plus teks, ini buat teks. Kalau mau judul nanti pagar judul, terus shift enter. Nah, ini judul nanti. Judul. Kalau mau subjudul nanti tinggal ditambahin pagar lagi, nanti ini tambah judul tambah kecil lagi. Ini contoh satu. Nah, ini nanti ini jadi subjudul. Nah, ini nanti bagian dari subjudulnya, bagian dari judulnya. Kalau ini dilipat gini, nanti dia bagian itu, 2 sel tersembunyi gitu. Terus lanjut ke ini dasar-dasarnya, ada
dasar-dasar Python, ada print dan input, ada variables, ada data types, conditional statement, loops, data structures, sama functions. Ini yang biasa kita gunakan sehari-hari dalam Python. Nggak perlu ngafalin sintaksnya, tapi pahami aja makna dibaliknya, makna atau arti Inggrisnya ini. Ini dihafalin aja. Print itu buat cetak, terus input itu ada masukan, variables itu kan vary, bervariasi, artinya nilainya bisa berubah-ubah. Terus tipe data types, conditional statement, pernyataan yang sesuai kondisi, loop itu pengulangan, looping, data structure ini struktur data, lalu ada functions itu fungsi atau yang punya tugas khusus. Ini kode Python sederhana. Ini kemarin sudah ini langsung ke ini aja. Ini menerima input. Itu kalau yang sederhana tadi itu cuma ringkasannya aja. Nah, ini kalau dijabarin ini cara menerima input. Nah, sini ada print. Ulangi aja sih. Atau Python sederhana. Ini tadi kan cara shift sama enter ini buat run untuk menjalankan satu sel. Ini shortcutnya. Nah, ini pertama udah ini hijau-hijau ini kan komen. Ini kenapa yang pagar ini bukan judul kayak tadi, karena ini di code, cell code. Kalau di cell text itu nanti kan jadinya yang tadi, jadinya kayak ini. Tapi kalau di cell code dia jadinya komen atau catatan. Nah, ini tidak dijalankan. Ini adalah komen ditandai dengan tanda pagar. Komen tidak akan dieksekusi atau hanya untuk catatan coding. Ini contohnya ini. Ini hapus dulu. Contohnya print hello world. Nah, ini tadi kan keluar ini. Tapi yang ini diabaikan satu baris. Cara baca codingan itu per baris dari atas ke bawah. Ini yang baris pertama nggak dibaca, diabaikan. Yang baris kedua ini dia dijalankan sama Python-nya. Ini keluar hello world. Semua yang ada di sini nanti bakal tereksekusi, bakal dijadiin output di sini. Nah, ini hello world ini kan inputnya dengan tipe data string ditandai dengan tanda petik 2 atau petik 1 ini. Jadi ini boleh kayak gini, petik 1 terus ditutup petik 1 lagi, atau di petik 2 ini, petik 2 ini. Ini nanti outputnya sama aja. Nah, ini print itu kan perintah untuk mencetak atau tuliskan. Jadi ini cuma nulis aja. Ini tadi diingat ya, string itu teks. Dihafalin string itu teks. Tipe data teks. Nah, ini ada lagi tipe data numerik atau biasa integer, int. Ini disebut variabel nih.
umur sama dengan 23. Ini angka disimpan di tangan. Variabel 23 itu angka atau integer int, ya disingkatnya int. Ini disimpan di memori komputer karena ini di collab, jadi disimpannya di memori komputernya yang punya collab, bukan komputer kita. Terus umur, ini kenapa umur? Karena ini label atau penamaan dari nilai yang kita simpan, yaitu angka 23. Nah, ini assignment ini artinya variabel, umur sama dengan kayak di matematika ini kan variabel, umur sama dengan 23. Terus ini mau di print umur. Nah, ini nama variabelnya ditulis di sini di dalam kurung. Jadi strukturnya, sintaksnya print itu sebenarnya cuma ini, print buka kurung tutup. Nah, tinggal kalau mau print cetak apa itu tinggal ditulis di dalamnya tanda kurung ini. Kebanyakan itu fungsi-fungsi kayak gini, ada perintahnya apa, terus di sini ada kurung buka kurung tutup, terus nanti tinggal ini inputnya. Di antara kurung buka kurung tutup itu ditulis apa, nanti itu inputnya. Nanti lihat di bawahnya. Yes. Ini kan kalau di run keluar 23 ini. Kalau mau diganti 20 nanti keluar 20 gitu, bisa diubah-ubah. Nah, ini kalau mau diubah misal umur gitu, terus nanti di sini ada umur, harus diganti umur. Ini dilihat ada ini ya kan, kalau ini ganti umur gitu, di sini ada garis gelombang itu tandanya error gitu. Harus dicek lagi. Nah, ini harus disamain sama nama variabelnya, jadi tambahin S harus sama. Atau ini misal yang ini huruf besar, nah ini nggak boleh huruf kecil, harus sama-sama huruf besar. Ini Python sensitif sama huruf besar sama huruf kecil, ini harus itu, terus shift enter baru bisa. Kalau enggak nanti keluar gini, error, pesan errornya ditunjuk ini di baris ketiga, 1, 2, 3. Ini errornya, nama errornya umur sini tidak terdefinisi. Nggak ngerti Python ini variabel mana ini, jadinya harus di sama ini gitu. Nah, ini kan baru nggak error. Lalu ini cuma mau lihat ininya apa yang dipakai collab itu Linux, CPU-nya 2 core, model namanya Intel Xeon model. Terus ini cara komen shortcut-nya CTRL atau pencet bareng-bareng. Nih contohnya gini, nanti kalau tekan CTRL atau itu slash, nanti kayak gini tuh, hijau jadi hijau, dia nambahin pagar di depan sama spasi, dia buat komen. Ini ngebantu banget buat nanti kalau sering ngoding, ini ngebantu. Ini mau di misal satu blok ini
nggak mau dipakai lagi nanti nggak ini. Atau biasa kasusnya itu ini lagi debugging ini, yang ini udah nggak pakai, baris ketiga ini di komen aja. Nah, ini ngaruhnya apa? Ini dilihat dulu, ini variabel umur sama dengan 23, terus umur sama dengan 26. Nah, ini di sini ada diselipin print umur. Jadi kan kalau di run ini umur sama dengan 23, terus print umur 23, terus umur sama dengan 26. Nanti print umur di sini tercetak lagi 26. Nah, ini printnya itu nggak enter ini ya di bawah, bukan 23 terus di sebelahnya 26. Kalau di Python dia otomatis di bawah ini. Nah, ini bantunya ini namanya debugging. Kalau misal ini di ctrl slash ini, nanti yang ke print cuma 26. Karena ini kan tadi yang baris ini diabaikan. Gitu. Terus ini cara kerja coding dari atas ke bawah. Terus ini tinggi badan. Tadi yang assign, nah yang namain variabel itu tinggi, terus B-nya gede, ini tinggi badan, terus umur. Ini cara definisiin variabel. Umur sama dengan 23, tinggi badan sama dengan 170,2. Ini koma ya, ini pakainya tapi titik karena ini Inggris. Jadi Python itu di bahasa dasarnya itu ke Inggris. Jadi ini pakainya titik bukan koma kayak Indonesia. Ini namanya tipe data float. Atau kan kalau di Indonesia ini mengambang, artinya ya angka desimal. Tandanya ini tanda titik ini, titik koma, titik. Nah, ini cara definisiin variabel bisa nggak boleh kayak gini, selalu tinggi badan ini. Nah, ini ada error karena ada spasi kayak ini. Dia nggak boleh spasi, nanti keluarnya error. Jadi harus nggak boleh ada spasi. Nah, ini spasinya itu, ini kan invalid syntax. Spasinya boleh diganti kayak ini, kayak gini, underscore ini boleh, atau bisa juga ini yang tadi huruf besar, tingginya T-nya huruf kecil, terus ini huruf kapital B-nya buat bedain kata satu kata dua. Ini enggak error ini. Nah, ini nama lengkap, nama lengkap anak mas Python, ini string. Jadi ini integer, angka. Kalau ini bukan integer tapi float karena koma. Lalu ini string karena ada tanda petik. Petik 1 atau petik 2 boleh. Nah, ini ada tipe data baru, namanya boolean. Dia bisa false atau bisa true. Ini juga bisa. Ini cuma definisiin variabel, jadi nggak ada outputnya. Kayak angka ini disimpan ke memori. Nah, memorinya itu dinamain umur. Angka ini disimpan ke memori. Memorinya dinamain tinggi badan. Nah, diingat Python sensitif terhadap huruf kapital sama huruf kecil. Sehingga, nah ini yang true ini boolean juga nggak boleh huruf kecil.
huruf T huruf kapital. Kalau enggak nanti keluar ini name true not defined, it's not defined. Dan kalau misal false juga nggak boleh huruf kecil. Ini aja ada rekomendasi disediain ini false, F-nya besar, huruf kapital. Kalau huruf kecil dia ini ada gelombang garis gelombang, dia tidak terdefinisi. False is not defined. Kalau ngikutin yang ini false, diklik, nah dia nggak error. Ini kembali lagi ke kalau true kan nggak error. Nah ini kemarin latihannya di sini. Ubahlah kalimat-kalimat berikut ke dalam deklarasi variabel Python. Ada nama lengkap saya adalah Putri Ceria. Saya memiliki 3 buku favorit. Nilai semangat saya hari ini 98,5. Saya suka belajar hal baru. Jadi nilainya true. Minuman favorit saya matcha latte. Nah ini dikerjain ya, yang baru join. Terus lanjut lagi ke ini, cara menerima input. Oh ya, ini cara ngerjain yang ini tadi pakai sama dengan ini. Nanti kayak gini, tinggal sesuaiin aja. Misal ini nama lengkap saya sama dengan Putri Ceria gitu, dan seterusnya. Menerima input. Nah ini tadi kan dibilang ada print kurung buka kurung tutup. Nah ini juga apa, perintah input mesti ada kurung buka kurung tutup. Nah di sini kita tinggal isi terserah apa di dalam kurungnya. Ini contohnya di sini ada siapa namamu. Ini adalah string karena ada petik 2-nya ini. Apa namamu, terus di shift enter. Nah ini keluar kotak, ini karena perintah input. Kita bisa nulis namamu di sini. Nanti nah ini keluar kayak gini. Ini bisa di copy. Ini nanti kepake ini buat nerima input dari user. Kita misal pembuat aplikasinya, terus nanti mau minta data user aplikasinya itu pakai perintah input. Terus misal menyimpan input ke variabel siapa namamu, halo. Nah ini cara plus namanya ini gini, ini aja. Siapa namamu, nama saya. Oke, terus di enter. Nah ini nanti halo plus Vicky nama ini, jadinya gitu. Nah ini dilihat ada spasi di sini. Jadi ini di halo ada spasi baru Vicky. Dan ini namanya ini kenapa bisa ada di Vicky? Ini karena disimpan di sini. Ini lihat ada sama dengan. Ini berarti variabel. Assign variabel segini. Nama sama dengan input. Jadi kan inputnya pas di sini. Nah ini siapa namamu, ada kotak isian. Nah ini lagi jalanin baris kedua ini.
perhatikan ada spasi antara tanda tanya sama tanda petik. Siapa namamu, spasi, ini ada spasinya. Lalu, nah ini enter, nah ini baru jalanin ke baris ketiga ini, nanti keluar ini. Gitu. Terus sampai situ ada yang bingung apa enggak? Kalau ada yang bingung, so far aman. Kalau ada yang bingung, disela aja, angkat tangan, nanti bunyi cepung. Terus konversi tipe data. Nah ini ada tahun lahir, input masukkan tahun lahirmu. Ini cara bacanya jangan kayak kalimat ini kayak dipisah-pisah ini ada. Ini kan kayak tak blok kayak ini. Biar bacanya ada petik, masukkan tahun lahirmu, input segini. Terus habis nanti terima user ini, nah, jalanin. Masukkan tahun lahirmu, dijalanin. Tahun lahir berapa? 2001. Terus ini lagi jalanin yang baris pertama ya, keluar ini, terus di enter. Nah dia ada error, ini lagi kasih rumus umur sama dengan 2026 kurangi tadi yang inputnya tahun lahirnya berapa, di input kan 2001. Nah ini kenapa ada error kayak ini, ini tanda kurang nih, ya error panah di sini baris kedua, unsupport operand types for int atau str. int itu kepanjangnya integer, jadi str itu string. Nih, artinya Python tidak bisa mengurangkan data angka atau integer. Nah integer itu apa, bilangan bulat Indonesianya. Mas, integer itu bilangan bulat, lalu teks itu str atau string. Itu yang ini bahasanya di apalin. int itu integer atau bilangan bulat, teks itu str string. Nah dikarenakan fungsi input selalu mengembalikan nilai bertipe string seperti berikut. Ini kenapa errornya tadi ya. Nih input masukkan tahun lahirmu. Tadi masukkan tahun lahirmu. Nah ini di sini lihat ada nih petik ada petik, ini nggak bisa diupload. Oh, ini. Lihat ada petik satunya, ini tandanya string. Ya kan ini angka dikurangi teks kan nggak bisa. Tapi kalau angka, tipenya angka dikurangi angka kan bisa. Nah itu errornya di situ. Kan bisa tentang terus. Nah ini kan string itu tadi kan teks, angka ini kan 2026 ini, kalau hijau-hijau ini angka dikurangi teks, dia nggak bisa, masih error. Ini kan ya errornya sama ya. Ini kalau operasi yang terlihat yang tadi
ke tahun lahirnya kalau diganti ini kan kayak ini. Aslinya dalamnya ini variabel tahun lahir. Variabel tahun lahir. Dalamnya kan string. Kalau di sini string 2001. Oleh karena itu, kita perlu mengonversi 2000 menjadi integer 2000 tanpa tanda petik. Caranya, nah ini lihat. Ya kayak gini, int, di sini inputnya. Kan kayak gini. int kurung buka kurung tutup. Kayak tadi print masih ada di kode kurung buka kurung tutup. Jadi input kurung buka kurung tutup. Ini di dalam kurung diisi namanya parameter atau input, isian yang di dalamnya ini namanya dikonversi ke int, tahun lahir dikonversi ke int. Jadinya kan angka kurangi angka, jadinya dia bisa. Misal ini tadi dimasukin 2000, ini shift enter, terus dimasukin 2 tahun lahirmu misal 2000, terus sekarang 2026, makanya keluar 2026 kurangi 2000, hasilnya pas di print jadi 26. Tuh, nggak error. Ini tanda nggak error itu ini kita centang ini sini. Ini tereksekusi 9 detik. Kalau ini kayak eksekusi ke berapa ini? Ini eksekusi ke shift enter ke 22 gitu. Run ke 22. Kalau error kan tadi ada nggak ada ini. Kalau di run, kalau error ada tanda seru merah ini terus 0 detik. Ini eksekusi kedua tiga. Jadi ini urutan ini nggak urut dari atas ke bawah, tapi tergantung kita shift enternya di mana. Ini kan 23 tadi yang dijalanin dulu kan yang sel yang ini. Tuh. Terus ini built-in function. Nah ini boleh dihafalin. Built-in functions int ini artinya konversi ke integer atau bilangan bulat. Kalau float tadi kan ngambang, artinya konversi ke nilai ngambang atau desimal. Bool itu singkatan dari boolean, artinya konversi ke boolean. Isinya bisa true, bisa false, kalau ya tidak gitu. Tapi karena ini Inggris jadi true false. Terus str singkatan dari string, ini konversi ke string, ini adalah teks. Terus ini latihannya. Latihan, buatlah kode kalkulator penjumlahan dari 2 variabel angka. Langkahnya, gunakan fungsi input untuk memasukkan angka pertama dan angka kedua. Berarti ya fungsi input ini namanya fungsi. Ini namanya fungsi. Segini. Fungsi. Tadi kan fungsi itu yang diberi, yang bisa melakukan tugas khusus. Yang punya tugas khusus. Jadi ini misal ini print, dia khusus buat mencetak, input khusus buat tadi ini kan memasukkan input user. Lalu int itu kan khusus buat konversi ke integer,
dan seterusnya. Ini atau int float bool string str. Gunakan fungsi input untuk masukkan angka pertama, angka kedua. Berarti nanti kan ada angka pertama sama dengan input. Angka pertama sama dengan input masukkan angka pertama. Nanti kan tulis usernya, nanti tulis angka pertamanya berapa, nanti terus angka kedua juga di inputin. Angka kedua sama dengan input masukkan angka kedua gitu. Nanti konversi kedua angka itu pakai float. Untuk konversi hasil penjumlahannya dengan fungsi string, fungsi str kurung tutup terus cetak hasil. Cetak itu pakai print penjumlahannya dengan output. Nanti keluar outputnya kayak gini. Ini tadi kan input usernya misal 12,3 ditambah 3, jadi nanti hasil penjumlahannya keluar 15,3. Nanti dicoba buat latihan. Lanjut. Ini misal angka sama dengan ini modelnya. Kalau mau lihat ini caranya gini, diarahin aja kursornya ke misal sini. Nanti dia ada di atasnya itu kan ada dalam kurung variabel angka tipenya float. Dia ada terdefinisi ini. Ini kan float nih. Karena digantiin dari string terus dikonversi ke float. Jadinya pas di sini dia tahu angka itu tipe datanya float. Kalau misal ini floatnya diulangi, angka variabel angka literal 3,1. Intinya pokoknya string. Kembali lagi. Ini kalau mau tahu float, ini kayak diarahin kursornya terus nanti kita bisa lihat definition fungsinya. Kayak ini print diarahin nanti ini. Nah ini bisa nganuin ya apa aja yang di dalam print ini. Ini rumit. Kalau pertama nggak usah lihat ini dulu, nggak apa-apa. Yang penting ngapalin ini. Gini. Sebenarnya kalau apa nih sering praktek nanti ini kayak nggak kehafal nggak apa-apa. Kayak otomatis kehafal. Ini adalah angka. Terus ditambah angka. Tambah angka ini lihat ada angka variabel di sini angka. Kayak tadi. Nah, ini. Kenapa error? Dilihat type error can only concatenate str not float to str. Artinya itu pokoknya fungsi print hanya bisa menggabungkan tipe data string, bukan float to string. Ini kan tadi ini string printnya, terus ditambah digabungin sama angka. Nah angka tadi ini variabelnya float ya, ini diarahin kursornya tipe datanya float. Karena di atasnya ini dikonversi ke float, makanya dia nggak bisa. Nah, ini. Pas bagian print ini kan malah text ditambah float. Atau ini aja. Sini.
teks ditambah desimal kan nggak bisa, harus teks plus teks. Jadi ini petatannya harus sama ini, ya harus sama ini, gini, teks plus teks. Nah ini dibenerinnya kayak ini, dikonversi ke string variabel angkanya ini. Nah makanya kan tadi jadi di petatannya kan itu string plus string. Jadi kayak ini kan kalau dikonversi ke string. Nah, makanya bisa nggak error. Nah, ini adalah angka 2,1. Lanjut ke string. Ini topik Python untuk pemula. Nah ini disebut objek dalam Python. Ini seperti objek di dunia nyata. Bayangkan seperti remote TV itu ada beberapa tombol seperti on off TV, terus naikkan turunkan volume atau ganti channel. Nah itu kita bisa melihat beberapa kemampuan atau fungsi dari objek string seperti berikut. Nah ini caranya, ini ada dot topik, ini kan topik string, terus dia baris kedua topik dot capitalize, artinya buat kapitalisasi hurufnya itu. Nah ini karena artinya ini maksudnya kapitalin cuma huruf depannya aja. Nah ini karena huruf depannya udah kapital, jadi ini udah kapital. Tapi ini dilihat ini kenapa huruf depannya tok, karena ya outputnya ini kecil, dari P besar jadi P kecil. Kalau misalnya ganti gini terus di shift enter, nah tetap ya, jadi ini huruf kecil ini jadi huruf besar, capitalize. Ini kenapa tahu ini capitalize? Ada orangnya ini, lihat ini. Apa di sini aja? Yes. Nah ini keluar nanti. Ini nggak tahu apa-apain. Dia kalau pas nulis topik terus di titik. Nah ini dia bisa ada fungsinya macam-macam. Ini tapi namanya bukan fungsi disebutnya, namanya metode. Ini contoh-contohnya di bawah. Ini method capitalize. Meski bentuknya seperti function, ada kurung buka kurung tutup ini, tapi karena menempel pada objek, ini kenapa namanya bukan variabel lagi, karena ini disebut. Kalau udah sama metode ini, nanti ini adalah objek, tapi juga objek juga. Menempel pada objek sehingga disebut method. Jadi objek dot method, objeknya topik, metodenya capitalize. Ini ada pilihan lagi upper, berarti yang bisa di sini itu tarik, ada upper, ini dia upper, nanti ini tinggal dibreak aja, nanti keluar ini, jangan lupa buka kurung tutup tuh. Nah ini nanti kan jadi kayak ini, huruf kapital semua, upper. Satu lagi ini topik. Oh ya, ini maksudnya itu
perhatikan isi dari variabel topik ini tidak terpengaruh atau berubah karena metode upper mengembalikan data string baru. Jadi ini string yang baru, kayak variabel baru, tapi nggak disimpan. Karena kalau mau disimpan nanti kayak gini, soal hasil upper. Ini kalau ada sama dengan ini artinya disimpan ke hasil upper. Ini kalau ini baru disimpan. Nah ini nggak keluar outputnya karena ini cuma menyimpan. Kalau mau lihat outputnya bisa kayak gini juga. Kalau nggak usah print, ini hasil upper. Nah, Python untuk pemula. Tapi yang topiknya ini, variabel topik tadi, ini dia nggak keganti. Masih yang ini P kecil tadi. Ini P besar. Ya ini yang di definisinya P kecil, P besar. Lanjut ke topik sama teman. Ada juga fungsi metode find. Nah ini topik sama dengan pemula, di print topik bisa di dalam sini. Jadi ini di dalam print bisa nulis kayak gini juga, topik dot find. Terus di dalam kurung ada dalam kurung lagi, kayak ini nggak apa-apa. Nanti kalau nanti rumit lagi bisa ada yang dalam kurung lagi, di sini ada dalam kurungnya. Nah ini kan find huruf Y. Di sini kan ada, kalau manual pakai mata ini ada di sini setelah P besar terus ada Y kecil. Terus kalau dirang nanti dia menghitung, bukan menghitung, kayak indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Python kan ini ada huruf ke-0 P, huruf ke-1 Y, huruf ke-2 T, huruf ke-3 H, dan seterusnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada huruf ke-5, huruf ke-5 M. Hitungnya dari ini ya, dari 0 kalau di Python, bukan dari 1. 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk Python. Indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, 4, 5. Terus nih, kalau dicari Y besar, Y kapital, karena di Python untuk pemula ini nggak ada Y kapital, ada Y kecil, jadi ini -1 keluarnya, artinya nggak ada. Juga kalau nyarinya huruf lain X, dia nggak ada juga, keluarnya -1. Nih kalau mau cari kata untuk tadi kan ini Python indeks ke-5 harus spasi dihitung, indeks ke-6 spasinya, terus indeks ke-7 itu U. Nah untuk ini di outputnya itu keluarnya define itu output ke-7, indeks ke-7. Lalu pemula, ini kalau mau replace, menggantikan Indonesianya, digantikan di replace atau diubah. Yang pemula, kata pemula ini diubah jadi kamu. Makanya ini keluarnya
Python untuk kamu. Terus ini print topic replace x-nya diganti 1. Tidak ada perubahan karena tidak ada huruf x di variabel topik. Jadi kan x, find x nggak ada. Di sini nggak ada huruf x, makanya tidak ada perubahan juga. Masih utuh Python untuk umum. Nih, ini dikarenakan string itu immutable atau tidak bisa diubah. Jika mau coba diubah, pasti akan terbentuk objek string baru. Ini kalau bisa juga pakai in. Ini namanya operator in. In itu kan diartiin dalam. Jadi namanya cetak Python dalam variabel topik. Gitu. Diartiin aja ini. Kalau biar nggak bingung. Cetak Python dalam variabel topik. Nah, shift enter. Kenapa keluarnya true? Karena Python ini ada di variabel topik. Variabel tadi, topik tadi kan Python untuk pemula. Tapi kan kalau selalu kayak gini masih true karena ini masih PTH ini masih ada. Kalau misalnya masal ini keluar false karena huruf ini kan nggak ada, kata ini nggak ada di variabel topik. Terus ke operasi matematika. Kalau yang ada yang mau tanya, ada yang bingung, angkat tangan. Mental group. Ini Stephen minta di invite di group. Tuh. Oh, oke. Terus operasi matematika, aritmatika. Wah, ini matematika itu. Print 10 tambah 2. Print 10 kurangi 2. Print 10 kali 2. Print 10 bagi 2. Ya, ini beda dari matematika. Asterisk ini artinya kali. Yang ini artinya slash itu bagi. Kalau plus minus kan biasa, plus minus tambah kurang. Nah, ini nggak usah dibingung. 10 tambah 2, 12. 10 kurangi 2, 8. 10 kali 2, 20. 10 bagi 2, 5. Ini dilihat 5.0. Ini nggak apa. Emang ini mungkin float di petasan. Makanya ada 0,0. Nah, ini ada lagi nih. Ini kan kalau 1 ataunya cuma 1 dia pembagian. Kalau ataunya 2 pembagian yang dibulatkan. 10 bagi 3, 3,333. 10 bagi 3, 3. Tapi karena 3,3 dibulatin, karena belakang koma 3, jadi bulatinnya ke bawah. Jadi 3. Keluarnya 3 tok. 3 aja. Nah, ini persen sisa bagi 10 bagi sisa 10 bagi 3
kan 3, tapi kan ada sisanya 1. Nah, ini sisa baginya 1. Kalau ini asterisnya ada 2, namanya dipangkatkan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3, 1000. Ini augmented assignment operator. Ya, ini bedanya di sini. Plus sama dengan, minus sama dengan, asteris sama dengan, bagi sama dengan. Cuma tinggal ditambahin sama dengan. Artinya apa? Ini. Ini sama aja. Atau gini. Ini sama aja. X sama dengan X plus 3. Ini artinya sama aja kayak gini. Yang ini juga B sama X sama dengan X minus 3. Tuh, dan seterusnya. X sama dengan 10, X sama dengan X plus 3. Kalau augmented kayak ini, X plus sama dengan, kayak ini disederhanain aja. Jadi nggak nulis panjang-panjang kayak gini. Nah, ini kan 10 tambah 3, 13. 13 ditambah 3 lagi, 16. Makanya hasilnya 16. Urutan prioritas operator dalam Python, urutan operasi sama dengan di matematika. Ada perkalian, pembagian dihitung dulu sebelum penjumlahan sama pengurangan. Ini perkalian dulu dihitung. Jadi ini 2 ditambah 6. Makanya hasilnya 8. Nah, kalau mau kayak gini, penjumlahan dulu dikurung. 2 tambah, jadi ini dia ngitung 2 tambah 3 dulu, 5, terus dikali 2. Makanya hasilnya 10. Operasi perbandingan. X sama dengan 2 lebih besar dari 1 apa enggak? Jawabannya ya, true. Nah, ini 2 lebih besar dari 1, ya. 2 lebih kecil dari 1, tidak, false. 2 lebih besar sama dengan 1, true, ya. 2 lebih kecil sama dengan 1, tidak. 2 sama dengan itu, 2 sama dengan 1 apa enggak? Karena kalau sama dengannya cuma 1, ya. Kalau sama tangannya semua 1, ini artinya assignment atau kayak menyimpan atau memberi nilai. Itu kalau sama tangannya ada 2, ini artinya itu kayak adalah atau sama dengan biasa, sama dengan ya, karena perbandingan ini sama dengannya double 2 sama dengan 1 apa enggak? False, salah. 2, nah ini tanda seru itu tidak sama dengan, tidak sama dengan, ini berarti sama dengan. 2 tidak sama dengan 1, ya, true.
Nah, nantinya operasi ini berguna untuk membandingkan nilai untuk menentukan apakah suatu kondisi terpenuhi. Operasi logika. Harga 25.000. Apakah harga di antara 10.000 sama 50.000? Harga lebih besar dari 10.000 dan harga lebih kecil dari 50.000. Hasilnya 25.000 itu lebih besar dari 10.000. True. Itu true. 25.000 lebih kecil dari 50.000. True. Nah, true dan true. Ya dan ya. Hasilnya ya. Nah, ini sebenarnya and or not ini ada tabelnya. Nah, harga 5.000. Apakah harga lebih dari 10.000 atau kurang dari 10.000? Ini 5.000 lebih besar dari 10.000, kan tidak, false. Atau or harga ini 5.000 lebih kecil dari 50.000, true. Di false sama true, hasilnya true. Harga 5.000, apakah harga tidak lebih dari 10.000? Tidak. Not itu tidak. Tidak lebih dari. Tidakkah harga lebih dari 5.000 lebih dari 10.000? Jawabannya ya, karena 5.000 tidak lebih dari 10.000. Nah, singkatnya ini aturannya. N jika keduanya benar. Kalau or jika setidaknya satu yang benar. Kalau not, kebalikan dari nilai yang kita berikan atau tidak tadi. Jadi kalau misalnya jika keduanya benar, dia hasilnya true. Berarti kan ini true sama true, hasilnya true. Kalau misal di harganya, nah biar false. Hasilnya 1.000. Nanti kan ini di sini harganya false, kondisi false. Di sini true, ya lebih dari 10.000. Makanya nanti keluarnya false karena ini kan nanti false ya dan tidak, keluarnya tidak. Tuh, ini udah jam 9:08. Istilahnya ini ada if statement, while loops, list, method list, sama for loops. Ini lumayan panjang. Buana atau teman-teman ada yang bingung apa enggak? Yang bingung bagian mana? Boleh angkat tangan, open mic boleh, tulis di chat boleh.
Ini nanti dibagi di grup WA atau offline. Mungkin di grup WA. Coba tanya Bu Hana yang codingannya. Atau saya share di sini sekalian dulu. In view. Itu link code-nya. Mana masih? Bu Ana, ini udah jam 9 mau dilanjut apa? Udah teman-teman udah capek apa belum? Nanti link presensinya nyusul. Nah itu di code ini kan ada latihan-latihan, ada 3 latihan total. Untuk kalian bisa kerjain, coba kerjain. Nanti dikumpulin ke email boleh. Emailnya itu link bisa ngedit nggak bayar kok. Oh iya Pak. Udah bisa taruh pelihat. Yang link pelihat. Email kalau dikumpulin tugas latihannya itu nanti dapat sertifikat. Tuh. Bu Ana atau Pak Bambang ini ditutup Ya, aja. tutup aja, cukup. Terima kasih banyak. Bu Hananya lupa gitu. Terima kasih ya, Vicky. Ya, makasih. Teman-teman, makasih ya udah hadir. Oke Kak, thank you Kak Vicky. Ya, sama-sama.